2 tahun setelahnya, saya kembali mendaki. Kali ini di gunung yang lebih tinggi, yaitu Gunung Lawu pada Agustus 2019. Saya dan 8 teman saya memilih jalur pendakian yang menyajikan panorama dengan pesona yang indah, namun kental dengan cerita mistis. Ya, kami memutuskan mendaki gunung tertua di Pulau Jawa ini via Candi Ceto. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menduduki 3 kawasan kabupaten, yakni Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Selain merupakan gunung favorit bagi para pendaki, Gunung Lawu juga menjadi tujuan berziarah karena terdapat petilasan raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Jalur pendakian Gunung Lawu tidak hanya Candi Ceto, tetapi juga ada jalur Cemoro Sewu, jalur Cemoro Kandang, dan jalur Jogorogo. Mendaki Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter di bawah permukaan laut via Candi Ceto ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 9 jam untuk mencapai puncak. Karena jalur ini merupakan jalur terpanjang di antara jalur lainnya. Pendakian kami dimulai pukul 5 sore dari base camp Candi Ceto, Desa Bungun, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Rute yang harus kami lewati yaitu pos pendakian, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, kemudian Gupak Menjangan, Pasar Dieng, Puncak Argo Dalam, dan yang terakhir Puncak Argo Dwila. Sebelum melakukan pendakian, tentunya kami melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data diri dan membayar uang retribusi sebesar 15.000 per orang. Diiringi oleh kicauan burung dan semilir angin di sore hari, kami melangkahkan kaki dengan semangat berapi-api. Rute dari pos pendakian menuju Candi Ketek jalannya relatif landai. Jalur menuju pos 1 berupa jalan setapak dan sedikit menanjak di beberapa bagian. Suguhan pemandangan area perkebunan warga dan juga keindahan lereng gunung kami nikmati ketika dari Candi Ketek menuju pos Berhenti atau pos 1. Sebelum sampai di pos 1, hari sudah mulai menggelap. Kami memutuskan berhenti sebentar, mengambil senter dan headlamp, kemudian melanjutkan perjalanan dengan dibantu alat penerang tersebut. Waktu yang dibutuhkan dari pos pendakian menuju pos 1 sekitar 1 jam. Di sana terdapat tanah lapang dengan shelter sederhana untuk tempat istirahat sejenak. Jalur pendakian selepas dari pos 1 relatif sama, hanya saja vegetasi hutan semakin rapat. Terdapat pepohonan yang lebih besar dan ilalang yang semakin timbun. Namun, di sini terdapat sumber mata air dengan debit air yang cukup banyak. Tentu, kami memanfaatkan air tersebut dengan mengisikannya di botol kosong kami. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di pos 2, yaitu pos Brakseng. Untuk menuju pos 3, Cemorodowo, membutuhkan stamina yang ekstra kuat, sebab jalur ini merupakan jalur yang lebih panjang dibanding jalur sebelumnya. Bahkan, jalurnya relatif menanjak, sehingga butuh waktu yang lama untuk sampai di shelter pos 3, sekitar 1,5 jam. Di tengah perjalanan menuju pos 4 yang jalurnya dipenuhi akar-akar pepohonan dan tentu relatif menanjak, kami memutuskan mencari tanah lapang untuk mendirikan 2 tenda. Hembusan angin pagi hari yang dingin membuat kami membatalkan rencana
untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak pada pukul 5 pagi. Sekitar jam 6 pagi, kami memulai perjalanan menuju puncak dengan perut yang kosong dan meninggalkan barang-barang di tenda. Pada saat menuju pos 4 atau pos penggek, kami dikawal oleh burung gagak. Mitosnya, kehadiran burung gagak penghuni Gunung Lawu tersebut sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki. Panorama keindahan hutan terlihat elok ketika berada di ketinggian pos penggek. Udara pagi yang dingin serta tiupan angin yang kencang mengiringi langkah kami menuju pos 5 dengan dominasi jalur menanjak serta terdapat jurang di sebelah kiri jalan. Namun, perjuangan akan terbayarkan ketika berada di jalur landai berupa sabana. Daerah inilah yang dinamakan Bulak Peperangan. Konon, merupakan tempat perang pasukan kerajaan Majapahit melawan pasukan kerajaan Demak. Berjarak sekitar 451 meter, kami sampai di Gupak Menjangan dengan vegetasi pohon pinus dan sabana yang tidak jauh beda dari Bulak Peperangan. Dari sabana terlihat dua bukit yang menambah kesan keelokan panorama sabana Gunung Lawu. Sembari menikmati eloknya pemandangan sabana, kami mengabadikan momen dengan video dan foto berlatar keindahan langit biru yang berpadu api dengan rerumputan yang menguning dan hijaunya pohon pinus. Selain itu, berfoto dengan latar bunga edelweiss yang cantik menjadi suatu keharusan bagi saya. Sepuasnya terlena dan berfoto, kami melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat yang kental dengan aroma mistisnya. Butuh waktu sekitar 50 menit dari Gupak Menjangan untuk sampai ke tempat tersebut. Melangkah sedikit demi sedikit, melintasi bukit yang melingkar, kami sampai di Pasar Dieng atau yang terkenal dengan sebutan Pasar Setan. Konon, beberapa pendaki yang lewat jalur ini sering mendengar suara keramaian seperti di pasar. Di Pasar Dieng, terdapat bebatuan yang tidak boleh dipindah karena menyimpan nilai sejarah. Terlepas dari kisah misteri yang sering diperbincangkan, kami mempercepat langkah agar segera sampai di puncak Hargodalem dengan ketinggian 3.170 meter di bawah permukaan laut. Di sana, terdapat shelter khusus untuk pendaki yang hendak menjalankan acara spiritual. Sebab puncak Hargodalem ini merupakan tempat pertapaan Prabu Brawijaya V. Di puncak Hargodalem juga terdapat warung makan tertinggi di dunia, yaitu warung makan Mbok Iem. Perut keroncongan yang kami rasakan selama perjalanan akan segera kami isi dengan hidangan khas yang disajikan warung legendaris tersebut. Sembari melepas lelah, kami menikmati sepiring nasi pecel dengan telur ceplok dan segelas teh hangat. Untuk menuju pada puncak Hargodumelah, puncak tertinggi, membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari warung makan Mbok Iem dengan jalur menanjak berupa bebatuan terjal. Butuh pijakan kaki yang tepat dan kuat agar tidak jatuh terpeleset. Pemandangan lautan awan dan perbukitan hijau yang sangat cantik memanjakan mata serta menyejukkan hati. Kekaguman luar biasa terpancar dari senyum dan sorotan mata para pendaki saat memandangi keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perjuangan melawan rasa lelah ketika menuju puncak dengan terik matahari yang sangat menyengat terbayar dengan pesona panorama yang disajikan di puncak tertinggi Lawu ini. Menengok jam di HP yang menunjukkan setengah 2 siang, kami memutuskan untuk istirahat dulu dari puncak dan menuju ke lokasi tempat kami camping. Perjalanan turun membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada saat mendaki. Jam 6 sore lebih, seusai beberes, kami segera turun dari pos 3 menuju pos pendakian.
Sembari melapor dan mengambil KTP yang sempat ditinggal di pos registrasi, kami istirahat sejenak merenggangkan otot. Seusainya, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat parkir motor. Jam 10 lebih, kami pulang ke Solo. Mendaki gunung memang membutuhkan suatu perjuangan untuk sampai pada puncak, melawan terik matahari dan rasa lelah, serta beban logistik di punggung yang sangat berat. Tetapi semua itu akan terbayarkan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Bahkan menjadi suatu kebanggaan tersendiri ketika bisa berdiri di atas puncak gunung. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan saya ketika mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Selamat mendaki dan selamat merasakan sensasi kekaguman terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.